Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 1037. Raja, hal seperti ini terjadi, apakah kamu punya rencana lain? Long Yuan bertanya dengan serius. Apalagi yang bisa saya rencanakan? Saya berencana berangkat ke dunia seni bela diri kuno sekarang. Sedangkan untuk tim tuan rumah, saya harus menyerahkannya kepada Anda. Long Yuan dan Selina saling memandang lalu berkata, Raja, dalam kondisimu saat ini, bahkan jika kamu pergi ke dunia seni bela diri kuno, itu tidak akan membantu. Lebih baik pulih dari lukamu di sini dan kemudian pergi ke sana. Tidak, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Su Chen berkata dengan tegas, awalnya saya berencana untuk berlatih sebentar setelah menikah, dan kemudian pergi ke dunia seni bela diri kuno ketika saya memiliki kekuatan yang cukup, tetapi sekarang Rohan telah dibawa pergi, saya tidak sabar menunggu sebentar, tapi jangan khawatir, saya tidak akan impulsif. Bagaimanapun, dunia seni bela diri kuno lebih baik daripada di sini. Cocok untuk pelatihan dan penyembuhan, dan juga nyaman bagi saya untuk menanyakan situasinya, jadi aku siap berangkat sekarang. Long Yuan dan Selina keduanya adalah bawahan lama Su Chen, dan mereka berdua tahu temperamennya. Selama dia memutuskan untuk melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa mengubahnya. Pendapat orang lain hanya bisa dijadikan acuan. Raja, maka kamu harus lebih berhati-hati saat pergi ke sini. Jika ada kebutuhan bagiku, tolong beritahu kami tepat waktu. Aku akan melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Baiklah, aku serahkan urusan rumah padamu. Jika orang tua dan ayah mertuaku bertanya tentang aku dan Rohan, katakan saja kami pergi ke luar negeri dan akan memakan waktu cukup lama untuk kembali. Jangan beritahu mereka. Aku tahu. Long Yuan mengangguk dan berkata, Raja, ini yang kutemukan dari Black Panther. Seharusnya berguna bagimu untuk pergi ke dunia seni bela diri kuno di masa depan. Sambil berbicara, Long Yuan menyerahkan sebuah cincin sederhana. Tidak ada yang luar biasa dari gayanya, dan itu bahkan sedikit jelek. Tapi Su Chen sekilas mengenalinya. Cincin penyimpanan unik untuk dunia seni bela diri kuno. Saya pernah mendengar hal semacam ini sebelumnya ketika saya pergi ke dunia seni bela diri kuno, tetapi cincin penyimpanan dianggap barang langka di dunia seni bela diri kuno. Hal seperti itu tidak dapat ditemukan di wilayah sekte tingkat pertama dan kedua. Menurut spekulasi sebelumnya, kedua Black Panther tersebut mungkin berasal dari wilayah sekte tingkat 4, jadi tidak mengherankan jika melihat hal seperti itu pada mereka. Baiklah, aku akan menyimpannya untuk saat ini, kalau diperlukan. Su Chen memeriksanya dan menemukan bahwa ruang di dalamnya sekitar 2 meter persegi. Meskipun tidak besar, itu cukup untuk digunakan sendiri. Kemudian Long Yuan, Selina dan yang lainnya mengirim Su Chen ke dermaga di tepi pantai. Mata Su Chen menyapu beberapa orang satu persatu. Masalah di rumah bergantung padamu. Raja, jangan khawatir, bahkan jika aku hancur berkeping-keping, aku akan melindungi semua orang di sini. Kata Long Yuan dengan mata membara. Su Chen mengangguk dan pergi dengan perahu. Namun dia tidak langsung pergi ke Gunung Kunlun, melainkan kembali ke Villa Yujing. Dia ingin kembali dan mendapatkan sesuatu sebelum pergi ke dunia seni bela diri kuno. Pada saat ini, Yujing Villa sangat tertekan, yang mengingatkan Su Chen akan 3 tahun dia menghilang. Sama seperti saat itu, villa tersebut sepi dan tidak populer sama sekali. Sesampainya di villa, Su Chen langsung berjalan menuju garasi. Ada lebih dari 20 mobil di garasi, sebagian besar milik Lin Ruohan. Kecuali beberapa mobil bisnis yang sangat mewah, yang lainnya semuanya berwarna merah jambu dan imut, yang bisa dianggap memuaskan hati kekanak-kanakannya. Karena tidak ingin melihat sesuatu dan merindukan orang, Su Chen berjalan langsung ke paling belakang, tempat Ferrari Enzo yang dikendarainya saat itu diparkir. Setelah memindahkan mobil, ada kompartemen tersembunyi di bawahnya. Su Chen membuka kompartemen tersebut dan mengeluarkan sebuah kotak yang panjangnya lebih dari 1 meter. Mengelus debu di atasnya, perlahan membuka kotak itu. Pedang panjang kuno berwarna hitam terungkap, dengan pola berbentuk naga terukir di gagangnya. Ketika Su Chen menyentuh bilahnya, serangkaian suara angin yang tak terdengar datang dari atas. Su Chen bergumam pada dirinya sendiri, berapa tahun telah berlalu, dan kamu akan melakukan perjalanan bersamaku lagi, pedang pilihan raja. Bertempur ke segala arah di dunia gelap, Su Chen menggunakan pedang pilihan raja untuk menaklukkan kekuatan semua pihak dalam 2 tahun pertama, membuat tentara salib kokoh di singgasana raja dunia gelap. Adapun sisa tahun ketiga, semua orang takut dengan kekuatan tirani dan tak terkalahkan Su Chen. Tidak ada lagi yang berani menimbulkan masalah bagi tentara salib, jadi Su Chen menyegel pedangnya sepenuhnya. Dia awalnya berpikir bahwa setelah berkumpul dengan Lin Ruohan, dia akan menjauh dari kehidupan berkelahi dan membunuh, dan dia mungkin tidak akan pernah bisa mengangkat pedang pilihan raja. Namun hidup selalu penuh drama. Hari-hari tenang datang perlahan, namun kemudian gelombang besar kembali melonjak ke langit, menjungkir balikan dunia dan tidak pernah memiliki kedamaian. Hal ini membuat Su Chen mengungkit pedang pilihan raja lagi. Begitu sang pahlawan menghunus pedangnya, 10 tahun lagi akan menjadi bencana bagi rakyat jelata. Meski ada ribuan gunung dan sungai di sepanjang jalan, cintaku padamu tidak akan pernah mati. Menempatkan kembali pedang pilihan raja ke dalam ring penyimpanan, Su Chen siap untuk pergi. Namun, ketika dia berjalan ke pintu, Su Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Inilah setiap bagian dari kehidupannya dan Lin Ruohan, serta tawa gadis konyol itu. Saya tidak tahu kapan saya ingin mendengarnya lagi.
Su Chen berdiri di sana, memandangi kamar tidur Lin Ruohan, berbisik pelan. Dimanapun kamu berada, tunggu aku dan aku akan mengantarmu pulang. Menarik napas dalam-dalam, Su Chen melepaskan semua pikirannya yang rumit. Menuju Gunung Kunlun. Pada saat ini, tidak ada yang bisa meramalkan bahwa badai besar yang melanda dunia seni bela diri kuno akan segera datang. Setelah meninggalkan Zonghai, Su Chen naik pesawat dan bergegas ke kaki Gunung Kunlun. Saat keluarga Ning melihat Su Chen, mereka segera keluar untuk menyambutnya. Tapi ekspresi suram Su Chen sangat menakutkan keluarga Ning sehingga mereka tidak berani mengatakan apapun. Pergi dan buka jalan menuju dunia seni bela diri kuno. Saya ingin pergi ke sana sekarang. Ya, aku pergi sekarang. Ning Zanting tidak berani bertanya lagi, dan buru-buru berjalan ke Gunung Kunlun, lalu membuka jalan rahasia menuju dunia seni bela diri kuno. Awalnya, Ning Zanting ingin berbicara sedikit dengan Su Chen, tetapi Su Chen tidak memberinya kesempatan seperti itu dan langsung bergegas masuk. Ini bukan pertama kalinya Su Chen datang ke dunia seni bela diri kuno, tapi kali ini, suasana hatinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia harus memanfaatkan seluruh waktu dan menyelamatkan Lin Ruohan. Su Chen mengepalkan tinjunya dan berkata pada dirinya sendiri, tidak peduli siapa kamu, jika kamu berani menyentuhku, Su Chen, aku akan membuatmu mati parah. Setelah berbaris beberapa saat, Su Chen diam-diam mengevaluasi kekuatannya sendiri di dalam hatinya. Sejauh menyangkut situasi saat ini, tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya di wilayah sekte tingkat pertama dan kedua. Jadi tidak perlu tinggal di wilayah sekte tingkat pertama. Anda bisa langsung menuju sekte tingkat kedua. Setelah mengambil keputusan, Su Chen mengingat dalam benaknya rute yang diambil ke wilayah sekte tingkat kedua. Lalu kami berjalan cepat, tidak ingin membuang waktu. Bab 1038. Su Chen menghitung bahwa masih ada jalan panjang dari sini ke pintu masuk, setidaknya 1 hari. Malam itu, Su Chen tidak beristirahat. Meski organ dalamnya sangat sakit, Su Chen tetap ingin memanfaatkan waktu dan mencapai tujuan secepatnya. Sial, jangan lari. Ada orang-orang kita dari segala arah. Akan kulihat berapa lama kamu bisa lari. Saat Su Chen berjalan cepat, teriakan dan kutukan datang dari jauh. Kemudian dia melihat lebih dari selusin api muncul dari sekitarnya, dan dia dikepung. Pada saat ini, Su Chen dengan tajam memperhatikan bahwa seseorang sedang mendekatinya dengan cepat, dan langkahnya tergesa-gesa, seolah-olah dia adalah mangsa yang diburu. Namun, setelah melihat orang tersebut dikejar, Su Chen terkejut saat mengetahui bahwa dia sebenarnya mengenal orang tersebut. Itu adalah Bai Yunfei, pemimpin sekte Bangau Putih, yang telah membimbingnya sebelumnya. Puan Su. Melihat Su Chen di depannya, Bai Yunfei juga terkejut, dan ekspresinya sangat ngeri. Apa yang terjadi? Oke, kenapa ada yang mengejarmu? Puan Su, ceritanya panjang, dan ini ada hubungannya denganmu. Mendengar ini, Su Chen semakin terkejut. Oke, kenapa itu ada hubungannya dengan diriku sendiri? Bai Yunfei, kamu cukup beruntung. Saat kamu akan mati, kamu sebenarnya bisa membawa seseorang untuk dikuburkan bersamamu. Sebelum Su Chen sempat bertanya, para pengejar dari belakang mengelilinginya. Su Chen melihat sekeliling dan menemukan ada lebih dari selusin orang yang mengejarnya. 2 di antaranya telah mencapai alam abadi bumi, dan sisanya masih di alam abadi manusia. Satu-satunya yang benar-benar dapat membahayakan Bai Yunfei adalah 2 penguasa bumi abadi. Tapi di mata Su Chen, orang-orang ini tidak lebih dari pecundang. Bahkan jika dia menderita luka dalam yang serius, dia masih bisa menghadapinya. Bai Yunfei adalah temanku. Jika terjadi sesuatu padamu, kamu bisa datang kepadaku. 2 pria parubaya yang berdiri di depan melirik Su Chen dan menunjuk ke arahnya dengan senjata mereka. Nak, ini antara kita dan Bai Yunfei. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu tidak ingin mati, keluar dari sini. Kamu hanya punya 1 kesempatan. Jika kamu tidak pergi, mati bersamanya. Petik 2. Ayo kita lakukan. Meski kondisiku saat ini tidak terlalu baik, aku masih bisa membunuhmu tanpa usaha apapun. 2 pria parubaya terkemuka itu adalah pembunuh. Mereka berasal dari sekte paling kuat di wilayah sekte tingkat pertama, sekte awan darah. Kemanapun saya pergi pada hari kerja, orang lain tetap sopan kepada saya. Tapi hari ini saya bertemu dengan seorang anak laki-laki buta. Kejahatan tidak sopan ini saja sudah cukup untuk membunuhnya ribuan kali. Yah, kami akan membunuhmu dulu hari ini, dan kemudian menangkap Bai Yunfei hidup-hidup. Saat dia mengatakan itu, kedua pria parubaya itu bergegas menuju Su Chen. Namun berdasarkan kekuatan mereka, mereka seperti sampah di depan Su Chen. Klik, klik. Sosok Su Chen bagaikan kilat, tanpa ampun, ia dengan mudahnya mematahkan leher 2 orang itu dan menghempaskan mayat-mayat itu ke tanah. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar membunuh 2 pelatih kepala sekte awan darah kita. Jantung para murid sekte awan darah yang tersisa berdetak kencang. Mereka berpikir bahwa pihak mereka dijamin akan menang dalam operasi perburuan ini, tetapi mereka tidak menyangka bahwa sesuatu yang merusak pemandangan akan muncul di tengah perburuan dan membunuh 2 pelatih kepala sekte tersebut. Anda tahu, itu adalah penguasa alam abadi bumi. Kedua pecundang ini telah aku bunuh. Kamu bisa menangani prajurit yang tersisa, kata Su Chen dengan tenang. Meskipun Bai Yunfei terluka, dia masih berada di depan murid-murid sekte awan darah. Kesenjangan seperti itu tidak dapat diimbangi dengan jumlah orang. Ini juga mengapa, dengan kekuatan Su Chen, dia berhasil diserang oleh Black Panther di alam emas. Black Panther berada 2 tingkat di depan Su Chen, dan saat itu, dia masih ditahan oleh Jekyll, jadi wajar jika dia berhasil diserang.
3 menit kemudian, Bai Yunfei mengangkat pisaunya dan menjatuhkannya. Lebih dari selusin murid Sekte Awan Darah tewas di tangannya, dan tidak ada yang selamat. Hutan menjadi sunyi, dan Su Chen duduk di tanah. Katakan padaku apa yang terjadi dan mengapa itu masih ada hubungannya denganku. Tuan Su, apakah Anda masih ingat ketika kita pergi ke sekte tingkat kedua sebelumnya, kita bertemu orang-orang dari Sekte Awan Darah di pintu masuk? Su Chen memutar matanya. Nama Sekte Sueyun terdengar asing baginya sekarang. Sekarang ketika Bai Yunfei mengatakannya, dia sepertinya mengerti apa yang sedang terjadi. Karena pada saat itu, dia memiliki konflik besar dengan Sekte Awan Darah, sehingga Bai Yunfei diburu, yang mungkin ada hubungannya dengan itu. Pada saat itu, kamu memukuli wanita tertua mereka Jin Fei Fei dan tetua keempat hingga cacat dengan marah. Sejak itu, kejadian ini telah menyebabkan keributan di wilayah Sekte tingkat pertama. Sebagai kekuatan di sini Sekte yang paling kuat, Sekte Awan Darah, untuk melindungi wajah dan reputasinya sendiri, mengirim sejumlah besar murid untuk memeriksa keberadaanmu, tetapi mereka tidak dapat menemukanmu, jadi mereka menemukanmu di kepalaku setelahnya. Apakah kamu mampu bertahan dalam pengejaran mereka dalam waktu yang lama? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Awalnya aku mengira karena aku juga pemimpin sekte tingkat pertama, mereka akan memberiku sedikit wajah. Tapi aku tidak menyangka mereka ingin membunuh mereka semua. Aku tidak bisa menghadapi mereka dengan kekuatanku, jadi aku bersiap untuk keluar. Mencarimu, tapi siapa tahu, jalan antara dua dunia telah ditutup paksa, dan aku tidak bisa keluar sama sekali, jadi aku hanya bisa keluar. Melarikan diri dari sini. Saat berbicara, Bai Yunfei tampak menangis karena keluhannya. Jika aku tidak melihatmu, aku mungkin sudah benar-benar mati. Kata-kata Bai Yunfei membuat Su Chen tercengang. Selama waktu itu, Sekte Seni Bela Diri kuno melarikan diri ke dunia sekuler satu demi satu untuk mencari sumber daya budidaya tingkat tinggi. Untuk melindungi perdamaian dunia sekuler, Su Chen memerintahkan penutupan jalur antara dua dunia. Tapi dia tidak menyangka Bai Yunfei terkunci di dalam. Dia benar-benar tidak beruntung. Sekarang aku di sini, aku tidak berani mengatakan apapun lagi, tapi setidaknya aku bisa memastikan keselamatanmu. Tuan, apakah ada yang harus Anda tangani ketika Anda datang ke sini kali ini? Saya bisa menunjukkan jalannya seperti terakhir kali. Sempoa kecil Bai Yunfei bergemerincing, Su Chen sangat kuat, selama dia tetap di sisinya. Nyawanya tidak akan dalam bahaya. Meskipun Sekte Awan Darah sangat kuat, itu bukan apa-apa di depan Su Chen. Ayo pergi. Aku akan membunuh semua awan darah untukmu. Lagi pula, kamu tidak bisa tinggal bersamaku sepanjang waktu. Kamu harus kembali ke sini lagi nanti. Ini akan menghilangkan kekhawatiranmu. Su Chen berkata sambil tersenyum, yang merupakan sedikit kompensasi untuk Bai Yunfei, pria yang tidak beruntung. Ketika dia mendengar bahwa Su Chen akan menghancurkan Sekte Awan Darah, Bai Yunfei hampir melompat kegirangan. Setelah sekian lama diburu mereka, akhirnya saya bisa merasa bangga. Bab 1039. Tuan, sepertinya Anda juga terluka. Bagaimana kalau kita mencari tempat menginap untuk satu malam dan kemudian pergi ke Sekte Awan Darah besok? Tidak perlu, cedera kecil ini tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Ayo kita ke sana sekarang dan mengambil keputusan cepat. Ada hal lain yang menunggu untuk diselesaikan. Oke, ayo berangkat sekarang. Kedua orang itu saat ini berada pada jarak tertentu dari Sekte Awan Darah. Baru keesokan paginya kami tiba di Sekte Sueyun. Sekte Sueyun dibangun di atas gunung yang menjulang tinggi. Ketika keduanya tiba di sini, para murid di sekte tersebut sudah bangun untuk berlatih. Tetapi jumlah orangnya berkurang setengahnya seperti biasanya, dan mereka yang tersisa seringkali adalah murid biasa yang baru saja memulai. Tak satu pun dari mereka yang sangat kuat, sehingga mereka terpaksa tetap berada di sekte dan berlatih. Murid-murid yang sedikit lebih kuat dikirim untuk mencari Bai Yunfei. Bai Yunfei sebenarnya adalah kamu. Melihat Bai Yunfei muncul di depan mereka, kedua murid yang menjaga pintu berteriak keras. Dahulu kala, Bai Yunfei menjadi penjahat paling dicari di Blood Cloud Sect. Oleh karena itu, penampilannya telah merasuk ke dalam hati setiap murid biasa. Selama mereka melihatnya, mereka akan dapat mengenali siapa dia. Bahkan ada beberapa murid dengan ingatan buruk yang diam-diam akan menyalin potret Bai Yunfei setiap hari sebelum tidur untuk mengingatnya di dalam hati mereka. Anda tahu, di seluruh sekte Sueyun, bahkan pendirinya tidak menerima perlakuan seperti itu. Bahkan jika dia mati, Bai Yunfei harusnya puas. Saya datang ke sini hari ini untuk menyelesaikan akun dengan Sekte Awan Darah Anda. Cepat hubungi Master dan Tetua Sekte Anda. Mari kita selesaikan akun lama dan baru bersama-sama. Dengan Su Chen mendukungnya di belakangnya, Bai Yunfei begitu sombong hingga dia hampir menunjuk hidungnya dan mengutuk. Ada jalan menuju surga tetapi kamu tidak mengambilnya. Tidak ada pintu ke neraka tetapi kamu mendobraknya. Jika kamu mengambil inisiatif untuk datang ke Sekte Awan Darah kami hari ini, maka kami akan menerima hidupmu. Setelah mengancamnya, kedua murid itu mengirimkan sinyal. Mereka semua tahu kekuatan Bai Yunfei. Dia adalah orang kuat di alam abadi bumi, dan dia jauh melampaui apa yang bisa mereka tangani. Begitu sinyalnya keluar, Sekte Awan Darah segera memasuki keadaan waspada. Tidak lama kemudian, sekelompok besar orang bergegas keluar dan berdiri di depan Bai Yunfei. Di antara orang-orang itu, ada dua orang yang tampak akrab bagi Su Chen. Setelah berpikir beberapa detik, saya teringat bahwa inilah orang-orang yang telah saya beri pelajaran, Jin Fei 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 dan tetua keempat Yao. Bajingan sialan, kaulah yang mengirimkannya ke pintuku. Melihat Su Chen, Jin Fei Fei sangat marah hingga dia ingin membunuhnya dengan pisau, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan.
Dia harus dibunuh oleh ayahnya atau sesepuh agung. Ayah, anak di depanku ini adalah orang yang melumpuhkan lenganku dan tetua keempat. Kita tidak boleh membiarkan dia pergi hari ini. Berdiri di samping Jin Feifei adalah seorang pria parubaya berusia 50-an. Pria parubaya mengenakan jubah hitam dengan pola emas. Su Chen melihat sekilas dan menemukan bahwa dia telah mencapai alam abadi. Orang ini sudah dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik absolut di wilayah sekte tingkat pertama. Selain itu, di sisi lain Jin Feifei, ada seorang lelaki tua berambut putih. Pakaiannya mirip dengan pria parubaya, tetapi warna keseluruhannya putih, dan kekuatannya berada pada level abadi. Sebelumnya, Bai Yunfei dikejar kemana-mana oleh kami seperti anjing tersesat. Sekarang dia berani mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia. Pasti karena dia mendapat dukunganmu di belakangnya. Ayah Jin Feifei, Jin Bucheng berkata sambil mengelus jenggotnya. Su Chen mengangkat bahu, kamu benar memahaminya. Tetapi menurut pengamatan saya, Anda mengalami luka dalam yang serius, dan Anda mungkin tidak dapat mengerahkan bahkan 50% kekuatan Anda. Tidakkah Anda tahu bahwa Anda di sini untuk mati? Belum terlambat untuk mengatakan ini lagi saat kau membunuhku. Jin Bucheng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tetua Agung, biarkan kau menangani masalah ini, tapi ingat, jangan bunuh dia, lumpuhkan saja dia. Pada akhirnya, apakah dia masih hidup atau mati, itu akan diserahkan kepada Feifei. Tidak masalah, saya telah melihat Feifei tumbuh besar sejak dia masih kecil. Dia diintimidasi seperti ini, jadi wajar saja saya harus membela dan mencari keadilan untuknya. Tetua Agung dari Sekte Awan Darah berjalan ke arah Su Chen. Bersiaplah untuk mati. Sosok Su Chen melintas. Meskipun Tetua Agung juga mengambil tindakan saat ini, kecepatannya jauh lebih lambat daripada Su Chen, dan dia bahkan tidak bisa menangkap bayangan Su Chen. Dengan baik. Dalam sekejap, Tetua Agung itu merasakan tenggorokannya tercekat, dan dia ngeri saat mengetahui bahwa Su Chen telah mengunci lehernya. Lalu dia mengangkatnya dengan tiba-tiba. Bagaimanapun juga, kamu juga seorang tetua dari sekte pertama. Melihat karakter moralmu, sepertinya itu tidak terlalu baik. Bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan ini, tidak hanya murid biasa yang tercengang, tetapi bahkan Jin Bucheng pun tercengang. Tetua Agung telah mencapai alam abadi, bagaimana mungkin dia tidak mampu bertahan bahkan dari satu gerakan? Nah, konspirasi macam apa yang kamu gunakan? Dengan hanya 50% kekuatanmu yang tersisa, kamu mampu menaklukkan Tetua Agung kita. Tidak perlu menggunakan trik untuk menghadapi orang sepertimu, kata Su Chen sambil tersenyum. Selanjutnya, ada berita buruk lainnya. Aku ingin memberitahumu bahwa meskipun kekuatanku hanya tersisa 50%, itu akan lebih dari cukup untuk membunuhmu dan menghancurkan Sekte Awan Darah. Klik. Telapak tangan Su Chen dengan lembut mengerahkan kekuatan, dan leher tetua itu miring, dia muntah darah dan mati. Yang berikutnya, Su Chen berkata dengan ringan. Kematian Tetua Agung bagaikan sambaran petir bagi orang-orang di Sekte Awan Darah. Dia adalah kekuatan tempur tertinggi dari Sekte Awan Darah dan master tingkat abadi, tapi dia mati dengan pernyataan yang meremehkan. Menilai dari situasi ini, bahkan jika pemimpin sekte maju, dia tidak bisa menjadi lawannya. Kenapa kamu tidak bergerak? Aku belum selesai membunuh. Su Chen berkata dengan tenang. Murid dari Sekte Sueyun ingin sekali memarahi ibu mereka. Bahkan Tetua Agung pun mati di tanganmu, siapa yang berani menyentuhnya? Tuan Su. Jin Bucheng berkeringat banyak, dan wajahnya sangat jelek. Saat ini, siapapun yang mengambil tindakan akan mati. Ini mungkin salah paham. Gadis kecil itu pasti telah menyinggung perasaanmu dengan ucapan kasarnya. Kalau tidak, dengan kemurahan hatimu, mustahil melakukan sesuatu padanya. Bagaimana kalau kita pindah ke aula dalam dan berbicara perlahan, dan aku akan melakukannya menebus kesalahanmu? Jin Bucheng sangat gugup. Dia telah mengatakan hal ini, dan hidup atau mati bergantung padanya dalam satu pemikiran. Saya datang ke sini hari ini untuk membunuh orang, jadi saya tidak punya waktu untuk ngobrol dengan Anda. Berdebar. Jin Bucheng dan Jin Feifei berlutut tanpa ragu-ragu. Kami benar-benar tahu kami salah dan kami harap Anda dapat memberi kami kesempatan. Su Chen menegakkan ekspresinya, memandang orang-orang di Jin Bucheng dan berkata. Karena kamu tidak ingin mati, maka mulai hari ini, aku akan menerimamu sebagai budak. Hidup dan mati ada di pikiranku. Apakah kamu punya keluhan? Bab 1040. Anggap kami sebagai budak. Wajah Jin Bucheng jelek, dia telah mendominasi selama bertahun-tahun, dan sekarang dia menyerah dan menundukkan kepalanya dan menyerahkan hidupnya kepada orang lain. Untuk sementara, dia tidak bisa lulus ujian di dalam hatinya. Kamu hanya punya waktu 3 detik untuk memikirkannya, dan sekarang 2 detik telah berlalu, kata Su Chen dengan tenang. Jantung Jin Bucheng berdebar kencang, dan dia bahkan tidak memberikan kesempatan pada dirinya untuk memikirkannya. Tapi situasinya sekarang, dan saya tidak punya pilihan sama sekali. Jika saya tidak setuju dengannya, saya akan mati. Tuan Su, kami bersedia menjadi budak Anda untuk menebus dosa-dosa kami. Sepertinya kamu masih sadar dan tidak cukup bodoh. Su Chen mengetukkan jarinya dengan ringan, dan sinar cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh Jin Bucheng, Jin Feifei, dan lainnya. Mulai sekarang, hidupmu berada di bawah kendaliku. Jika kamu berani melanggar perintahku, anjing tua di tanah ini akan menjadi takdirmu. Itu Tuan Su, kami tahu. Su Chen melakukan ini bukan karena simpati. Karena dia memahami bahwa di dunia hutan ini, robekan apapun bisa menjadi bencana di masa depan. Di dunia ini, hanya dengan menguasai kekuatan yang kuat dan pikiran yang kuat Anda dapat bertahan hidup, jika tidak, Anda akan mati.
Apa yang dilakukan Su Chen adalah langkah pertama dalam rencana besarnya. Dan cetak biru yang megah itu perlu diselesaikan sedikit demi sedikit, dan kita tidak boleh bermalas-malasan. Setelah menyerahkan orang-orang dari Sekte Awan Darah, Su Chen siap untuk pergi. Saat ini, Bai Yunfei mengikutinya dari belakang. Tuan Su, saya ingin tahu kemana tujuan Anda. Pergilah ke wilayah Sekte tingkat kedua terlebih dahulu dan pulihkan lukamu di sana. Tuan Su, bagaimana kalau saya ikut dengan Anda? Sekte Bangau Putih kami telah hancur, dan saya, Bai Yunfei, adalah tunawisma. Jika saya tidak mengikuti Anda, saya tidak punya tempat tujuan. Menepuk bahu Bai Yunfei, Su Chen tersenyum misterius. Kamu tidak perlu mengikutiku dulu. Tetap di sini. Aku punya tugas lain untukmu. Jika ada misi apapun, Tuan Su katakan saja padaku. Bahkan jika aku melewati api dan air, aku, Bai Yunfei, akan melakukannya. Su Chen membisikkan beberapa kata ke telinga Bai Yunfei pada awalnya baik-baik saja, ekspresi Bai Yunfei masih sangat tenang. Namun setelah beberapa detik, ekspresinya tidak lagi sealami sebelumnya, dan dia akhirnya membuka mulutnya lebar-lebar, tercengang, seolah dia mendengar sesuatu yang menakutkan. Tuan Su, apa yang kamu? Su Chen menepuk bahu Bai Yunfei lagi, tidak ada yang mengejutkan. Tetaplah di sini dan selesaikan tugas yang aku berikan padamu. Jangan mengecewakan harapanku padamu. Sekarang saya mengenal Tuan Su, saya akan mencoba menyelesaikan tugas ini dalam waktu sesingkat mungkin. Su Chen mengangguk, Sekte Awan Berdarah telah saya serahkan. Anda dapat memberitahu mereka rencana ini dan Anda berdua dapat melakukannya bersama-sama. Ini akan menghemat banyak energi dan mempercepat prosesnya. Oke, mengerti, Tuan Su. Setelah menjelaskan misinya, Su Chen berangkat sendirian dan menuju ke wilayah sekte tingkat kedua. Meski Su Chen tidak tahu kapan rencana ini akan dilaksanakan. Tapi dia tahu bahwa dia harus melakukan ini, kalau tidak, tidak akan ada peluang sama sekali. Setelah sekian lama, Su Chen akhirnya tiba di wilayah sekte tingkat kedua. Perasaan di sini benar-benar berbeda dari sekte tingkat pertama. Auranya lebih kuat, yang sangat bermanfaat baik untuk budidaya maupun penyembuhan. Jadi Su Chen memilih untuk menetap di sini sementara. Karena di sini, saya adalah eksistensi yang tak terkalahkan, dan tidak ada yang bisa menjadi ancaman bagi saya. Pada tahap ini, menemukan tempat yang tenang dan cocok untuk menyembuhkan dan berlatih adalah hal yang paling penting. Mengikuti alamat dalam ingatannya, Su Chen datang ke Blood River Canyon. Bertahun-tahun yang lalu, sekte-sekte di Blood River Canyon membentuk aliansi, namun hubungan di antara mereka tidak begitu kuat. Begitu sesuatu terjadi, mereka akan putus dan berpisah ketika bencana melanda. Ketika Su Chen datang ke Blood River Canyon, 12 pemimpin sekte dari Blood River Alliance datang dengan cepat, dan mereka semua berlutut untuk menyapa Su Chen. Tuan Su, Anda di sini. Karena sebelumnya, ketika mereka pergi ke dunia sekuler untuk memberikan kristal naga kepada Su Chen mengingatkan mereka bahwa suatu hari dia akan datang ke dunia seni bela diri kuno. Jadi mereka tidak terkejut dengan kedatangan Su Chen. Aku akan tinggal di Blood River Canyon untuk sementara waktu dalam waktu dekat. Pergi dan atur tempat untukku. Tuan Su, Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda akan kembali ke Blood River Canyon di masa depan, jadi kami telah menyiapkan tempat tinggal sejak lama. Baiklah, bawa aku ke sana. Kemudian, dikelilingi oleh 12 pemimpin sekte, Su Chen tiba di suatu tempat dengan pegunungan yang indah dan air yang jernih. Ini juga merupakan tempat terindah di Blood River Canyon. Tuan Su, apakah Anda puas dengan lingkungan di sini? Tidak masalah apapun lingkungannya, asalkan tenang. Saya perlu berkonsentrasi pada kultivasi saya dalam waktu dekat. Sebaiknya jangan ganggu saya tanpa instruksi saya. Saya kenal Tuan Su, kami juga telah memilihkan seorang pembantu untuk Anda dan akan membawakannya kepada Anda nanti. Jika Anda memiliki instruksi lain, katakan saja secara langsung padanya dan kami akan bekerja sama dengan Anda. Su Chen berpikir sejenak, dan di dunia seni bela diri kuno, dia tidak terbiasa dengan tempat itu dan sangat membutuhkan tukang untuk membantunya mengatur beberapa hal sepele, jadi dia setuju saja. Tuan Su, jika tidak ada yang lain, kami tidak akan mengganggu Anda di sini. Bagus. Ke-12 pemimpin sekte pergi. Su Chen melihat sekeliling dan sangat puas dengan tata letak ruangan. Dan selebihnya Anda harus berjalan selangkah demi selangkah. Tidak lama kemudian, Su Chen mendengar langkah kaki pelan di luar. Su, apakah Tuan Su ada di dalam? Pemilik pintu memintaku untuk datang ke sini. Suara-suara di luar sangat malu-malu, bahkan dengan sedikit rasa takut. Su Chen tercengang, aku tidak bisa memakan orang, kenapa kamu begitu takut padaku? Datang. Setelah mendapat izin Su Chen, gadis di luar masuk dengan tenang. Gadis itu terlihat manis dan berpakaian merah. Dia terlihat berusia awal 20-an, jauh lebih muda dari dirinya. Bolehkah aku mengetahui namamu? Gadis itu berdiri dengan takut-takut 2 meter dari Su Chen. Su, Tuan Su, nama saya Yi. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan di masa depan, minta saja saya melakukannya. Saya akan melakukan apa saja. Jika saya tidak puas, Tuan Su cukup memarahi saya. Tapi Tuan Su, tolong jangan pukul aku. Aku. Oke, kenapa aku harus memukulmu? Su Chen berkata tanpa daya. Lagi pula, kenapa kamu tergagap saat berbicara? Aku tidak tahu cara memakan orang. Angkat kepalamu. Saya tahu, Tuan Su. Su Chen. Oke, silakan siapkan makanan untukku. Jika ada hal lain yang harus kamu lakukan, aku akan memberitahumu. Bersambung.